juga kebebasan dan juga kemerdekaan. Itu suatu tindakan yang luar biasa, menghasilkan untuk kebebasan dan juga kemerdekaan. Menyenangkan luar biasa kerahasianya yang diketahui oleh Israel. Jarang terjadi. Berani, cermat sekali dan sekarang luar biasa. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kembali gempar lagi. Di mana teman-teman sekalian beredar video daripada mantan wakil presiden kita, yaitu Bapak Yusuf Kala. Dia memuji dan memuja tindakan Hamas yang menyerang Israel secara tiba-tiba, ya, dan dianggap sebagai aksi terorisme, ya. Tetapi teman-teman sekalian, beliau menganggap tindakan Hamas ini adalah sebuah perjuangan kemerdekaan atau merebut kemerdekaan. Kita juga tidak tahu teman-teman sekalian seperti apa, karena mereka merasa bahwa Israel telah menjajah Palestina ini, menjajah Hamas ini, yaitu menurut mereka, dan itu mereka udah percayai dari tahun ke tahun sampai pada detik ini. Nah teman-teman sekalian, ini sangat lucu, ya. Karena apa? Karena tokoh besar di Indonesia saja yang memuji aksi, dan kita sudah lihat videonya daripada Abu Janda, teman-teman sekalian, begitu mengerikan sekali, ya. Dimana anak-anak dibantai, kemudian perempuan-perempuan, lalu orang tua yang tidak tahu apa-apa, itu mereka babat habis. Dan apakah itu yang dinamakan pejuang kemerdekaan, Pak? Ya. Dan ketika Israel saat ini, ya, membalas, ya, dan kita sudah tahu seperti apa yang sedang terjadi, itu mereka mengutuk keras, mereka menganggap sebagai penjajah, ya, mereka ya macam-macam, ya, membangun sebuah opini tentang Israel. Nah teman sekalian, kita nanti akan bahas mengenai tanah Palestina ini sebenarnya milik siapa, ya. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu pemaparan daripada Ibu Monik, ya, dari Fakta Israel berikut ini. Israel. Kembali saya akan menyampaikan berita dari Israel. Namun sebelumnya mari kita lihat pendapat dari tokoh di Indonesia, yakni MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya mengutip Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Bapak Sudarnoto Abdul Hakim. Nah, ini saya rasa-rasanya saya pernah deh ketemu dengan Pak Sudarnoto beberapa kali, entah yang di TV One atau waktu kami ke Lemhanas, saya agak lupa nih. Nah, serangan Hamas dikatakan oleh MUI mendukung serangan Hamas dan kecam pembalasan Israel. Nah, ini yang menarik adalah mengapa beliau mendukung serangan ini, karena alasannya untuk membebaskan rakyat dan bangsa Palestina yang dijajah dalam kurun waktu yang panjang. Tetapi beliau tidak menyebutkan panjangnya itu seberapa lama. Apakah seperti Indonesia 350 tahun disebut sebagai Indonesia dijajah oleh Belanda, atau 3,5 tahun dijajah oleh Jepang? Nah, Pak Sudarnoto tidak menyebutkan waktunya. Mungkin ada baiknya gitu, ya, kalau kita menyebutkan Israel menjajah Palestina. Nah, tentu saja harus ada spesifiknya, sejak kapan dan sampai kapan gitu, ya. Jadi jelas. Nah, ini untuk edukasi bangsa kita juga, ya. Nah, setelah itu ada juga
Fadlison minta semua pihak objektif. Hamas bukan teroris. Nah, ini lebih gawat lagi nih sebetulnya. Karena pernyataan yang saya kutip dari fifa.co.id ini yang menyatakan Hamas bukan teroris ini tentu saja seakan-akan membenarkan apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel. Korbannya tuh nggak main-main loh, Bapak Ibu. Ada 700-an lebih orang, warga sipil kebanyakan, tewas dengan cara yang mengenaskan, dengan cara yang biadab, diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Bahkan korbannya itu ada anak-anak. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ini dikatakan bukan teroris. Pak Fadlison yang terhormat, Bapak sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Indonesia, tentu saja Pak, kalau saran saya sih, tentu kita punya definisi ya tentang terorisme itu seperti apa. Nah, kalau yang terjadi pada Israel tanggal 7 Oktober yang lalu, kita bisa memasukkan dalam definisi kita. Kalau ada peristiwa terorisme di Indonesia, apakah kira-kira definisinya berbeda dengan yang terjadi di Israel? Saya yakin pasti definisinya sama. Nah, yang lain adalah mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kalla. Ada video JK puji Hamas, serangan ke Israel katanya luar biasa demi kemerdekaan dan kebebasan Palestina. Palestina itu mau merdeka dari apa sih? Palestina mau merdeka dari terorisme. Ya, betul, saya setuju. Tapi kalau dibilang Palestina mau merdeka dari Israel, kembali lagi tuh kayak pernyataannya MUI. Emangnya dijajahnya sejak kapan? Nah, kita selalu bolak-balik berputar-putar di soal wilayah. Saran saya adalah belajar sejarah. Bener, pernah nggak sih ada entitas negara, apakah ada entitas bangsa yang namanya Palestina? Jadi kalau dahulu ada sebuah bangsa bernama Palestina, tentu kita akan sangat mudah merujuk kepada sejarah bangsa tersebut. Kita bisa tahu dia kapan berdiri, kita bisa tahu bahasanya apa, manuskripnya apa, tradisi mereka seperti bagaimana, dan yang jelas kita juga bisa tahu nama-nama pemimpin mereka. Tapi sejauh ini saya belum pernah menemukan satu jejak sejarah pun dari Palestina, Arab Palestina ya lebih jelasnya. Karena kalau kita mau lihat di rujukan tertuanya, asal kata Palestina itu kan kalau banyak yang bilang merujuk dari Filistin. Nah, tapi Filistin itu asalnya dari Yunani, bukan Arab. Jadi ada dua entitas yang bernama mirip gitu ya. Dengan kita mengetahui tentang sejarah bangsa Palestina itu sendiri, kita akan lebih mudah memahami kaitannya dengan bangsa Israel. Jadi yang satu punya sejarah, yang satu juga punya sejarah. Nah, itu dicocokkan gitu ya. Nah, oke, mari kita Saudara, terima kasih Anda sudah mendukung Israel dan sudah berdoa untuk Israel. Kita mendukung perlawanan melawan terorisme. Nah, teman-teman sekalian, itulah ketiga ya tokoh besar di Indonesia yang kemudian itu mendukung aksi teroris yang dilakukan oleh Hamas menyerang Israel ya, di saat mereka sedang merayakan hari besar ya, hari Pondok Daun, teman-teman sekalian. Dan tentu saja mereka ya secara tiba-tiba diserang seperti itu, dan itu dipuji-puji oleh ketiga tokoh tersebut. Dan ketika Israel membalas itu mereka justru mengecam. Nah, kita akan bahas teman-teman sekalian, tanah Palestina ini sebenarnya punya siapa sih gitu ya. Dan kalau tadi bicara tentang penjajahan Israel kepada Palestina, itu juga dari pihak mereka tidak ada yang bisa membuktikan ya dari kapan, sejak kapan gitu. Ya, mereka tidak bisa juga membuktikan hal itu. Karena pada kenyataannya Israel tidak pernah menghalangi Palestina untuk merdeka.
Tapi kita dengar daripada Pak Abu Janda, menimbulkan gesekan dengan penduduk Arab yang berujung pada konflik berdarah. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. kemudian negara-negara sekitar yang terus menggagalkan ketika ada kedamaian, dan juga misalnya Palestina mau merdeka selalu digagalkan oleh beberapa negara tersebut. Jadi Israel justru mendukung sebenarnya. Nah, tapi itulah kebotolan mereka. Kita akan jelaskan teman-teman sekalian kenapa tanah Palestina ini kita pertahankan dan kita yakini bahwa itu miliknya Israel. Tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu Ustadz Botol, ya. Ustadz tidak paham apa-apa yang berdasarkan dengan kitab abad ke-6. Kita dengarkan dulu Ustadz Ucup, ya, si Ucup PI berikut ini. Tanah ini milik Israel. Dari ceritanya saja, ya, dari ceritanya saja di Al-Maidah ayat 21 ini, Bani Israel adalah pendatang, bukan tanah hak milik. Tapi mereka mengklaim dan mengakui bahwa tanah Palestina itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhannya Nabi Musa, yaitu apa mereka menyebut, ya saya nggak tahu, ya saya nggak tahu urusan apa, kayak terserah mereka menyebutnya. Yang jelas tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka, itu kata mereka. Jadi kalau kita melihat secara historis, ya Bapak Ibu semuanya, sebelum Bani Israel masuk ke wilayah tersebut, ke tanah Palestina tersebut, jadi tanah itu sudah didiami suku-suku Arab, yaitu kabilah Finikin namanya. Lalu datang, ya, beberapa kabilah yang disebut kabilah Palestina. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari kebotolan, kebodohan dan ketololan Ustadz Ucup yang tidak paham sejarah, ya. Jadi dia tidak tahu, teman-teman sekalian, siapa sih ya penduduk asli ya di tanah Kanaan itu, atau mereka sebutnya sebagai bangsa Palestina, ya, teman-teman sekalian. Karena mereka tidak tahu sejarah itu, teman-teman sekalian. Ya, mereka nggak mengerti. Mereka kayak tadi hanya berdasarkan tentang kitab sucinya yang di abad ke-6, ya. Tentu saja tidak relevan dengan sejarah sebelumnya yang jauh daripada Al-Qur'an. Itu sudah ada Taurat, sudah ada kisah para raja-raja, sudah ada kisah para nabi-nabi, dan juga ya sudah ada secara lengkap silsilah-silsilah, ya, daripada orang-orang Yahudi dan juga penduduk-penduduk sekitarnya atau bangsa-bangsa sekitarnya, termasuk di Palestina ini. Nah, teman-teman sekalian, kita akan beritahukan ini. Kita akan bahas bersama. Secara singkat saya akan bahas. Sebenarnya penduduk daripada tanah Kanaan ini, ya, itu, ya maaf ya, saya jelaskan dulu bahwa sebenarnya itu Palestina itu nama yang diberikan oleh Islam setelah mereka merebut, ya, dengan cara sadis, ya, peperangan, ya, merebut tanah Palestina ini. Dan mereka ganti nama. Jadi sebelumnya itu namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi diganti nama oleh mereka menjadi Palestina. Jadi kita bahas tentang tanah Kanaan. Jadi teman-teman sekalian, itu sebenarnya cucu daripada Nabi Nuh, ya. Ya, dari anaknya yang bernama Ham. Ya, jadi Nuh itu punya 3 anak, yaitu Ham, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Kanaan ini adalah keturunan daripada Ham. Teman-teman bisa melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-6. Ya, saya bacakan. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan, ya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat nanti dalam ayat 14, teman-teman bisa nanti baca, orang Patrus
Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Torim, dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jadi teman-teman sekalian, beberapa generasi-generasi, tetapi kakek mereka ya atau nenek moyang mereka itu adalah Ham, anak daripada Nabi Nuh. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau Yusuf berkata tadi bahwa tanah itu dikatakan oleh orang Kristen, tanah perjanjian itu dijanjikan di zaman Musa, ini dia keliru. Ya, itu karena kebodohannya, dia tidak paham bahwa bukan di zaman Musa dijanjikan hal itu. Ya, tapi sudah dijanjikan dari zaman Abraham yang mereka kenal sebagai Ibrahim. Dan kita tahu itu bangsa Arab. Ya, itu belum ada, bro. Jangan mimpi kamu, ya, bro. Ucup ini, aduh. Ya, jadi teman sekalian kita melihat ya tentang janji Allah ini ya kepada Abraham. Ya, Kejadian 12 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan katakan begini, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, di sini kita lihat bahwa janji untuk mendapatkan tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, kata firman Tuhan, itu di zaman Abraham, ya. Nanti di zaman Musa itu, ya, itu di kemudian hari teman-teman sekalian, Abraham berkembang dulu. Dia punya anak yaitu Ishak. Kemudian Ishak punya anak yang bernama Yakub. Yakub diganti nama menjadi Israel. Jadi berbicara Israel adalah berbicara tentang Yakub. Dan Yakub punya anak ada 12. Ya, yang disebut dengan 12 suku bangsa Israel. Lalu ada anak bungsu daripada Yakub yang bernama Yusuf. Lalu Yusuf ini dijual ya ke Mesir, ya. Dan mereka berkembang di sana, berkembang biak, semakin banyak, semakin ya banyaknya itu ya sampai ketakutan orang-orang Mesir pada waktu itu ya, orang Raja Firaun gitu, karena begitu banyaknya perkembangan ya daripada orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat ya, barulah di situ karena orang-orang Yahudi di Mesir dijajah, ya, disiksa di sana, mereka memanggil-manggil nama Tuhan dan mereka menginginkan seorang pembebas bagi mereka. Tuhan memilih Musa ya untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka ya ke tanah Kanaan itu. Jadi Tuhan memilih Musa di situ. Nah, kalau Yusuf berkata tadi itu Tuhannya Musa ya, saya tidak tahu ya mau urusan apakah mereka panggilnya apa. Nah, ini karena Ustaz Ucu takut karena Allah SWT itu tidak pernah dikenal oleh Musa. Ya, Allah SWT itu bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi makanya dia kata kalau saya tidak tahu terserah mereka mau sebutkan apa. Tapi saya mau katakan dengan Anda, yang disembah oleh Musa, Tuhannya Musa adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Maaf ya, tidak ada nama Ismail. Ya, di situ tidak ada nama Ismail. Karena ya itu kan keturunan budak, itu udah diusir ya bersama dengan ibunya Hajar ya. Jadi ya mungkin ini yang menyebabkan Ustadz Ucup tidak tahu Tuhannya Musa. Ya, karena ketika dia katakan Tuhannya Musa adalah Allah SWT, ya maka kita akan bantah karena Bapak Yahweh tidak pernah tukar nama, tidak pernah mengganti nama jadi Allah SWT, ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kita tahu sejarahnya itu, dan Muslim juga sangat tahu mujizat Musa membelah ya lautan ya. Laut Merah pada waktu itu. Akhirnya mereka bangsa Israel berjalan di tanah kering. Dan Firaun mengejar. Dan Firaun dan keretanya, semua prajuritnya mati binasa ya di lautan. Nah, teman-teman sekalian, ingat bahwa Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan kepada Abraham sebelumnya, nenek moyang mereka. Dan tentu karena Musa adalah seorang yang punya kesalahan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memutuskan bahwa Musa ya tidak memasuki tanah Kanaan ya, tetapi dia memilih Yosua
untuk menggantikan dia, dan akhirnya Yosua lah yang berhasil membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman nanti bisa melihat di situ ya tentang bagaimana Yosua yang merebut tanah Kanaan itu di dalam Yosua pasalnya yang ke-10 sampai pasal ke-14. Di sana diceritakan tentang bagaimana kedahsyatan dan penyertaan Tuhan untuk menolong Yosua memenangkan peperangan dan berhasil merebut tanah Kanaan. Dan kalau kita melihat di dalam Yosua pasalnya, teman-teman sekalian, kita lihat Yosua ya. Yosua pasal yang ke-14, di situ terjadi yang namanya pembagian wilayah tanah Kanaan itu ya. Ya, Yosua pasal 14 dengan perikop pembagian tanah Kanaan ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sana nanti dibagikannya kepada kedua belah suku Israel. Nah, jadi itulah sejarah yang benar teman-teman sekalian. Jadi penduduk asli daripada bangsa Filistin adalah Kanaan, ya, keturunan daripada Ham, ya, anak daripada Nabi Nuh, ya, bisa dikatakan orang-orang Kanaan itu adalah cucu daripada Nabi Nuh, tetapi mereka jahat di mata Tuhan dan Tuhan menghabisi mereka melalui Yosua. Dan Yosua berhasil merebut tanah Kanaan dan menjadi milik daripada orang-orang Israel. Jadi teman-teman sekalian, bangsa Palestina itu bukan milik Arab Muslim. Dan mereka bukan penduduk awal daripada Palestina ini. Ya, itu Palestina setelah mereka ganti nama, karena nama sebelumnya adalah tanah Kanaan yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Jadi tentu teman-teman sekalian, bangsa Israel yang sudah memiliki tanah itu barulah direbut oleh Arab Muslim. Ya, jadi nanti bisa belajar dari Pak Abu Janda, ada di kontennya, teman-teman sekalian. Next video mungkin kita akan bahas itu. Tetapi yang jelas ya, bukan Arab Muslim pemilik daripada Palestina ini, tetapi orang-orang Israel yang telah berhasil merebut tanah Kanaan itu, ya, melalui pertumpahan darah yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan menyertai mereka karena Tuhan menjanjikan itu dari zaman Abraham. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian sejarah singkat, ya, sejarah singkat ya kepemilikan daripada tanah Kanaan yang telah diganti nama oleh kandurun-kandurun menjadi Palestina. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.